Oke guys, kembali lagi bersama DPB Santuy. Sekarang kita akan ngebahas problem set integral tentu dengan menggunakan aturan trapesium gitu. Nah, di soal diminta pakai 4 partisi. Nah, kalau 4 partisi berapa sih aproksimasinya gitu. Dan kalau misalkan kita pengen errornya itu kurang dari 10 pangkat minus 3, partisinya itu butuh berapa? Tadi kan butuh 4. Nah, sekarang itu butuh berapa tuh? Biar errornya kurang dari 10 pangkat minus 3 gitu. Nah, di sini kita dikasih kayak ekspresi errornya. Kalau misalkan kalian nggak ingat, jadi error untuk aturan trapesium itu B min A pangkat 3 per 12N kuadrat turunan kedua pada suatu titik di antara selang B dan A itu gitu. Dimana di sini kita tahu A-nya itu 1, B-nya 3, jadi selang integrasinya, batas-batas integrasinya, terus N kan jumlah partisinya gitu. Langsung aja kita kerjain. Jadi kalau misalkan kayak gini biasanya kita coba visualisasiin dulu. Jadi misalkan ini X dan Y. Nah, kita tahu bentuk fungsi seper X itu kayak gini kan. Jadi semakin X-nya besar, fungsinya semakin kecil gitu kan. Nah, misalkan ini 1, ini 2, ini 3 gitu. Nah, berarti ini adalah nilai fungsinya di 1, nilai fungsinya di 2, nilai fungsinya di 3 gitu kan. Nah, kita itu pengen bagi jadi 4 gitu. Kalau kayak gini misalnya dari 1 ke 2, 2 ke 3 kan kita cuma punya 2. Kita berarti bagi 2 lagi di sini. Nah, berarti kita punya di 1,5 dan kita punya di 2,5 juga gitu. Nah, terus kita akan bikin trapesium. Jadi kita bakal punya trapesium kayak gini nih kita. Misalkan ini di X sama dengan 1, terus ini X sama dengan 1,5 atau 3/2 itu. Nah, di sini itu kita punya tingginya itu F1 kan. Sementara di sini kita punya tingginya itu F1,5 gitu. Dan kita punya si lebar trapesiumnya itu delta X, di mana delta X-nya itu adalah setengah kan gitu. Jadi kalau luas trapesium ini adalah jumlah sisi sejajarnya berarti F1 tambah F1,5. Terus ini kita kaliin sama delta X-nya dibagi 2 gitu kan. Ini luas trapesium. Nah, kita mengaproksimasi si integral ini dengan menjumlahkan luas dari 4 trapesium kan. Kita punya 4 partisi. Nah, luas trapesium tadi itu adalah jadi delta X per 2. Delta X per 2 nya kan pasti sama dikali jumlah sisi sejajar yang kan tinggi-tingginya. Jadi untuk trapesium pertama nih itu kita punya F1 ditambah F3/2. Nah, untuk trapesium sebelah kanannya yang kedua yaitu F3/2 ditambah F2. Nah, berarti F3/2 nya ada 2 kan, kita kali 2 tambah F2. Begitu juga selanjutnya berarti ini kita kali 2 juga ditambah F5/2. Nah, ini juga kita kali 2 ditambah F3 gitu kan untuk partisi keempat gitu kan. Intinya semua yang di tengah itu dikali 2, semua yang di pinggir-pinggir doang yang sekali doang dipakainya. Nah, setelah ini tinggal kita evaluasi. Delta X-nya itu setengah, berarti kita punya setengah bagi 2 1/4. Nah, terus kita evaluasi F1. Fx kan seper X, berarti F1 1/1 kan. Ditambah 2 kali F3/2 berarti 2/3 ya kan. Ditambah 2 dikali setengah. Ditambah 2 dikali 1/5/2 berarti 2/5 ditambah 1/3. Nah, ini itu sama dengan 1,1167 gitu. Nah, kita pengen bandingin nih, ini iseng doang nih, nggak ada di soalnya sih. Iseng doang pengen bandingin sama kalau misalnya kita hitung integralnya secara eksak gitu. Integral seper X dx dari 1 sampai 3. Integral seper X kan ln X kan. Ln X kita evaluasi dari 1 sampai 3, berarti ln 3 dikurang ln 1. Nah, ini itu hasilnya adalah 1,0986. Nah, errornya dengan si ini, aproksimasi kita, itu sekitar 0,0181. Berarti sekitar 0,02 lah. Sekitar 0,02. 2 kali 10 pangkat minus 2 gitu. Nah, sekarang di soal kita itu diminta untuk mencari berapa sih partisi yang diperlukan supaya errornya itu kurang dari 10 pangkat minus 3. Jadi semakin banyak partisinya kan pasti semakin akurat kan. Nah, sekarang kita perlu nyari itu. Gimana caranya? Kita pakai ini nih, galat aturan trapesium ini. Nah, galatnya tuh ini. Nah, kita pengen besar galatnya kan, itu kurang dari 10 pangkat minus 3 gitu. Nah, kita masukin dulu apa yang kita tahu. Jadi, B-nya itu adalah 3. A-nya itu 1 pangkat 3. 3 kurang 1 pangkat 3 per 12 kali jumlah partisi kuadrat. Nah, ini adalah turunan kedua di salah satu titik antara 1 dan 3, antara B dan A. Nah, kita coba cek dulu turunan keduanya. Jadi, Fx itu kan seper X, atau X pangkat minus 1. Turunan pertamanya itu adalah minus X pangkat minus 2 kan. Nah, turunan keduanya itu adalah 2X pangkat minus 3. Gini kan. Nah, ini berarti kita punya 2 kali C pangkat minus 3. Nah, C itu kan di antara 1 sampai 3 gitu kan. Di antara A dan B. Nah, karena kita itu pengen membuat errornya itu kurang dari 10 pangkat min 3, kita itu pengen benar-benar pasti bahwa errornya itu kurang dari 10 pangkat minus 3. Biar itu terjadi, maka kita pengen
mencari nih kemungkinan terbesarnya itu saat C-nya berapa sih. Jadi kayak error terbesarnya aja kita cover, apalagi error yang lebih kecil dari itu udah pasti lebih kecil lagi gitu kan. Nah, karena C-nya itu dari 1 sampai 3, si ini itu nilainya akan terbesar ketika itu C-nya berapa? 1 atau 3? C-nya 1 kan? Kalau C-nya 1 dia 1/1 gitu. Kalau C-nya 3 jadi 1/3 errornya. Error suku yang ini sampai 2 ini kita akan bagi 3 gitu. Nah, sementara kita pengen cari kemungkinan terburuknya, error yang paling gede-gedenya. Jadi kita pilih C-nya 1 gitu. Nah, 1 pangkat minus 3, 1 kan? Nah, berarti error ini kita punya minus 3 kurang 1, 2 pangkat 3, berarti 8/12 n kuadrat dikali 2. Gini kan? Nah, terus kita mau mutlaknya itu kurang dari 10 pangkat minus 3. Kalau mutlaknya berarti minusnya ini kita hilangin aja, berarti 16 bagi 12 kita bisa sederhanain jadi 4/3 ya. 4/3 1/n kuadrat ini harus kurang dari 10 pangkat minus 3. Ya udah, karena n ini adalah bilangan positif dan ya kalau dikuadratin udah juga pasti positif, berarti kita bisa kaliin semua sama n kuadrat. Jadi kita punya n kuadrat lebih besar dari 4/3 dikali 1000 kan. Nah, jadi n kuadrat itu harus lebih besar dari 4000 bagi 3, atau ini sama dengan 1333,33 dan selanjutnya gitu kan. Nah, berarti n-nya itu harus lebih besar dari 36,515 gitu. Nah, karena n itu kan jumlah partisi kan, jadi harus bulat, jadi n-nya itu harus lebih besar dari 37. Nah, udah deh selesai. Jadi kalau kita punya tidaknya 37 partikel, maka udah pasti dijamin bahwa errornya itu akan kurang dari 10 pangkat minus 3 gitu. Oke, sekian pembahasan kali ini ya. Thank you udah nonton. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.